Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita buka halaman 102. Kita akan belajar perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, masih ingat teman-teman, apa sih simbolnya? Ya, betul, kepala banteng. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Isi dari Pancasila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengamalannya berhubungan dengan musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah itu adalah memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Ingat ya teman-teman, saat bermusyawarah sebaiknya kita bersikap baik. Berikut sikap baik saat bermusyawarah. 1. Mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak memotong pembicaraan saat orang lain menyampaikan pendapat. Nah, ada juga sikap yang harus dihindari saat bermusyawarah. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Memotong pembicaraan orang lain. Yang 4. Tidak memperhatikan orang lain saat mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya di halaman 103 kita akan belajar variasi gerak mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, kita lihat ya teman-teman, Andi bermain di halaman sekolah. Andi melihat Rudy bermain lompat-lompatan. Andi memperhatikan dengan saksama. Andi memahami gerakan yang dilakukan Rudy saat mendarat. Kemudian Andi mencoba melakukannya. Mula-mula berdiri kira-kira 3 meter di sisi depan rintangan. Sikap badan tegak. Lalu ambil ancang-ancang, lari 3 langkah, dilanjutkan menolak dengan kaki 1 sebagai kaki tumpu, kiri melompat di atas rintangan dan mendarat dengan 2 kaki, kemudian langsung melompat ke rintangan kedua dan seterusnya. Nah, gerakan melompat ini dilakukan terus-menerus berkesinambungan antar rintangan. Jarak tolakan kaki dengan rintangan 1 meter ya teman-teman. Sikap badan saat melompat di atas rintangan, tangannya digerakkan ke atas dan paha kaki digerakkan hingga horizontal. Saat pendaratan, mendaratlah dengan kedua kaki secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar ungkapan permintaan tolong yang ditemukan dalam teks percakapan. Lihat contoh teksnya ya. Di situ ada Reni dan Mona. Reni, Mona, bolehkah aku meminta tolong? Mona, boleh Ren, kamu mau minta tolong apa? Reni, aku melihatmu pintar sekali melakukan lompat tali. Maukah kamu mengajariku bermain lompat tali? Mona, tentu, dengan senang hati aku akan mengajarimu. Reni, asyik, terima kasih Mona. Mona, sama-sama Reni. Nah, itu contoh percakapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong pasti ada kata tolong. Nah, itu ada di kalimat nomor 1 yang si Reni. Mona, bolehkah aku meminta tolong? Jangan lupa ya teman-teman, ketika sudah menerima bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah teman-teman, kalau sudah paham, silahkan isi evaluasi pembelajaran 5 di halaman 104 bagian 1-5. Selanjutnya ada perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila simbolnya padi dan kapas. Isi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya berhubungan dengan perilaku adil. Contohnya, 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Menghargai orang lain. Ketiga, hidup secara hemat.
Yang keempat, memberikan bantuan kepada korban gempa. Masih tentang menulis kalimat permintaan tolong, Ibu ingatkan lagi, kalimat permintaan tolong diucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Ingat ya teman-teman, sampaikan secara halus dan santun. Ini bertujuan agar orang lain mau membantu kita dengan senang hati. Ingat pula saat mengucapkan permintaan tolong, sebaiknya gunakan kata tolong. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, sebelum kalian mengisi aktivitas siswa di halaman 107 yang menyusun kalimat menjadi sebuah percakapan yang benar, kita lihat dulu cara membuat teks percakapan yang berisi kalimat permintaan tolong. Yang pertama, tentukan dulu tema yang menjadi inti permasalahan. Yang kedua, tentukan tokoh atau siapa saja yang terlibat dalam percakapan. Yang ketiga, tuliskan kata sapaan di awal percakapan. Kata sapaan itu contohnya hai, halo. Yang keempat, gunakan kata tolong pada kalimat permintaan tolong. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari tentang satuan ukur panjang. Perhatikan ya teman-teman, karena ini tidak ada di dalam LKS. Nah, sebelumnya kita belajar pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita belajar perkalian. Ada contoh, ibu mempunyai 5 potong kain. Setiap potong kain panjangnya 2 meter. Yang ditanyakan, A. Berapa meter panjang seluruh kain ibu? B. Berapa sentimeter panjang seluruh kain ibu? Nah, kita lihat caranya ya. Yang A. Berapa meter panjang seluruh kain ibu? Nah, ibu ingatkan lagi, ada 5 kain. Setiap kain panjangnya 2 meter. Nah, setiap kain, jadi dikalikan ya teman-teman, 5 kain dikali 2 meter. Caranya bisa dengan penjumlahan berulang. Atau kalau yang sudah bisa atau masih ingat, perkaliannya 5 dikali 2 tentunya 10. Nah, kalau penjumlahan berulang, 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter ya, 2 meternya 5 kali sama dengan 10 meter. Jadi panjang seluruh kain ibu adalah 10 meter. Nah, kalau yang B yang ditanyakan berapa sentimeter panjang seluruh kain ibu, masih sama ya, seluruh kain ibu caranya masih sama, dikalikan 5 dikali 2 meter sama dengan 10 meter. Nah, karena satuan ukurnya meter dan yang ditanyakan sentimeter, kita rubah dulu. Karena meter ke sentimeter, jadi dikali 100. Ingat ya teman-teman, kalau perkalian nolnya boleh dicoret, tapi pindah. Nah, di situ ada 3 nol. Kita coret semua. Jadi tinggal 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena nolnya 3, kita pindahkan. 1, 2, 3. Jadi 10 meter dikali 100 sama dengan 1000 cm. Jadi panjang seluruh kain ibu adalah 1000 cm. Nah, teman-teman kalau sudah mengerti, silahkan dicatat tugasnya lalu diisi tugas yang di video ini dan evaluasi pembelajaran 6 di halaman 108. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.